Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Ibu Vita. Minggu lalu kita telah belajar yaitu sifat wajib bagi Allah. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan maqbulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihah. Hari ini kita akan belajar tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran yang pertama, pengertian sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menghafalkan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki tujuan pertama yaitu pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pengertian sifat mustahil bagi Allah? Adalah sifat yang tidak pernah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Maha Sempurna, sehingga Allah itu tidak ada kekurangan sedikit apapun seperti makhluk ciptaannya. Sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah. Ayo anak-anak, kira-kira ada berapa jumlahnya? Jika sifat wajib ada 20, maka sifat mustahil ada berapa? Iya benar, 20. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu ya. Satu, ada. Artinya adalah tidak ada. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Dua, kudus. Artinya baru. Sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala tidaklah baru. Tiga, fana. Artinya rusak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rusak maupun binasa. Empat, mumasalatul lil hawadisi. Artinya sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. 5. Qiyamuhu bighairihi. Artinya berdiri karena yang lain. Sebagai zat yang maha kuasa, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala butuh dengan makhluknya. 6. Ta'adud. Artinya berbilang atau lebih dari satu. Allah Subhanahu wa taala sudah pasti hanya satu, tidak mungkin berbilang. 7. Azun. Artinya lemah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu lemah. 8. Karha. Artinya terpaksa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala terpaksa dalam berkehendak. 9. Jahlun. Artinya bodoh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bodoh. 10. Mautun. Artinya mati. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati. 11. Summun. Artinya tuli. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak tuli. 12. Umyun. Artinya buta. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak buta. 13. Bukmun. Artinya bisu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisu. 14. Azizan. Artinya yang lemah. Keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lemah. 15. Qariha. Artinya terpaksa. Keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terpaksa berbuat sesuatu. 16. Jahilan. Artinya yang bodoh. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bodoh. 17. Mayitan. Artinya yang mati. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati. 18. Asama. Artinya yang tuli. Keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tuli. 19. Ama. Artinya yang buta. Keadaan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak buta. 20. Abekam. Artinya bisu. Keadaan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak bisu. Anak-anak, kita sudah menyebutkan satu persatu pengertian sifat mustahil bagi Allah. Masuki tujuan pembelajaran kedua yaitu menghafalkan sifat mustahil bagi Allah. Yuk mari kita menyanyi sambil belajar ya.
lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajzun karoha jahlun mautun summum bukmun umyun ajizan karihan jahilan mayitan asammu a'ma abkamu adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajzun karoha jahlun mautun summum bukmun umyun ajizan karihan jahilan mayitan asammu a'ma abkamu jahilan mayitan asammu a'ma abkamu. Adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajzun karoha jahlun mautun summum bukmun umyun ajizan karihan jahilan mayitan asammu a'ma abkamu adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajzun karoha jahlun mautun summum bukmun umyun ajizan karihan jahilan mayitan asammu a'ma abkamu jahilan mayitan asammu a'ma abkamu. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Semoga menyenangkan dan anak-anak ibu mampu memahami tentang baik itu pengertian dan juga dalam menghafal sifat mustahil bagi Allah. Baik, kita ucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak ibu semua pahami dan dapat didengarkan ataupun videonya diulang-ulang setiap harinya agar mudah agar anak ibu mampu menghafalnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya di hari selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.